Shalom, selamat pagi Jemaat GBI dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Pastor Message kita pagi hari ini. Hari ini saya akan berbicara tentang self-control. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya di dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Atau self-control merupakan salah satu dari buah roh yang tertulis dalam Galatia 5:22. Dia adalah buah roh yang terakhir. Nah, kita melihat bahwa self-control itu memegang peranan yang sangat penting di dalam pembentukan karakter Kristus dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, di saat dia sangat merasakan lapar yang hebat, datanglah iblis menggoda dia, mencobai dia. Iblis berkata, kalau engkau Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Sebuah anjuran nasihat yang masuk akal, saudara. Karena Yesus merasakan lapar, dia butuh sumber asupan energi supaya tubuhnya kembali menjadi bugar. Dia sangat lapar, dia butuh roti. Dan apa yang diusulkan iblis itu baik, ya. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menguasai dirinya. Dia menguasai rasa laparnya karena dia tahu bahwa apa yang diusulkan iblis tidak sejalan dengan kehendak Bapa. Sebab Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari sini kita melihat secara implisit, secara tersirat bahwa manusia hidup bukan hanya dari sekedar dari hal-hal jasmani, ya. Sandang pangan papan, kedudukan jabatan kehormatan, profesi pekerjaan, atau uang menjadi sumber kehidupan kita. Uang menjadi sesuatu yang sangat kita kejar dan segala-galanya bagi kita. Bukan seperti itu, saudaraku, ya. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan sebuah keseimbangan bahwa baik manusia itu bekerja adalah baik manusia itu belajar, ya, mengembangkan seluruh potensinya, mencapai karir setinggi-tingginya, mengembangkan bisnis sebesar-besarnya, tetapi harus ada unsur satu lagi yang sangat penting, yaitu firman Allah, menggambarkan sebuah spiritualitas, ya, mengejar hal-hal yang ilahi lebih daripada yang jasmani. Ketika kita bisa menggabungkan kedua hal ini, itulah yang namanya keseimbangan. Disitulah pentingnya peranan self-control dalam hidup kita. Nah, saudaraku, self-control itu begitu penting karena dia adalah bagian dari buah roh. Dia adalah buah roh yang terakhir, menutup dari 9 buah roh yang ada. Saudaraku, kita tahu firman Tuhan berkata, ya, bahwa 9 buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir ditutup dengan penguasaan diri. Kita harus dituntut Tuhan untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Kita harus sabar, bermurah hati, kita harus lemah lembut. Tapi kalau kita tidak bisa menguasai diri kita di saat kita mungkin emosi, di saat kita mungkin ada orang yang menyinggung kita, membuat kita marah, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka 9 buah roh itu tidak menjadi efektif dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa menguasai diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita, untuk kita bisa melepaskan diri dari rasa rakus, ketamakan akan uang, dan kita menabur, memberikan kemurahan hati kepada orang lain. Kalau kita tidak sanggup menguasai itu, dikuasai oleh dunia ini, oleh cinta akan uang, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang menjadi batu sandungan. Betapa pentingnya self-control itu. Nah, saudaraku, apa itu self-control? Self-control adalah kemampuan untuk tidak berperilaku buruk. Kemudian kemampuan untuk tidak bersifat emosional. Kemampuan untuk tidak merusak diri sendiri, dan kemampuan untuk memiliki perasaan mandiri, ya, bebas dari pengaruh orang lain. Dengan kata lain, memiliki gambar diri yang utuh. Aku hidup bukan dari kata orang lain, tapi aku hidup apa kata Tuhan dalam diriku. Itulah gambar diri yang utuh, saudaraku, ya. Nah, self-control kalau kita singkat, ya, perjelas dengan kata-kata yang sederhana adalah berpikir tepat, berbicara tepat, bertindak dengan tepat, dan di waktu yang tepat. Itulah self-control, itulah pengendalian diri. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, menjadi muridku, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib.
Apa maksudnya dengan menyangkal diri dan memikul salib? Bahasa sederhananya adalah penguasaan diri. Ketika orang menyakiti kita, kita punya dua respon. Kita membalas dengan marah kembali, atau kita menguasai diri untuk tidak marah. Ketika ada orang menyakiti hati kita, apakah kita mau berespon dengan membalas menyakiti orang itu dengan perkataan yang tajam, bahkan lebih tajam dari apa yang dia ucapkan, ataukah kita menguasai diri untuk tetap bersabar? Apakah kita bisa mengendalikan diri untuk tidak cinta akan uang, ataukah kita mau melepaskan berkat yang di tangan kita untuk bermurah hati kepada orang lain? Apakah kita bisa mengendalikan keinginan hati kita untuk tidak jatuh di dalam dosa perzinahan, ataukah kita mengikuti keinginan hati kita untuk berbuat zina? Itulah self control. Ketika kita bisa menguasai diri kita, mengambil keputusan yang tepat, bertindak tepat di waktu yang tepat, seturut dengan kehendak firman Tuhan, disitulah inti dari sangkal diri dan pikul salib, yaitu penguasaan diri, saudaraku. Nah, saudaraku, mari kita bangun kehidupan rohani kita, kehidupan manusia batin kita dengan belajar mengembangkan self control. Nah, saudaraku, apa jadinya kalau kita tidak bisa menguasai diri kita atau lost control? Firman Tuhan berkata dalam Yakobus, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, maka kita akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Hari-hari ini dunia menyodorkan begitu banyak penawaran yang menarik hati, mengobrak-abrik, mengumbar, menggoda kita, merangsang seluruh keinginan hati kita untuk melakukan banyak hal, mengejar hal-hal yang tidak esensi dalam hidup ini, mengejar materi, mengejar jabatan, mengejar kehormatan. Kita didorong untuk melakukan banyak hal, kita dibawa oleh dunia ini untuk menjauh dari Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita kendalikan diri kita. Kita melihat medsos sekarang, medsos itu baik, saudaraku, kalau digunakan dengan baik akan baik. Tapi kalau kita tidak bisa menguasai diri medsos, apakah itu Instagram, apakah itu YouTube, apakah itu Facebook, atau media-media online lainnya, ada sebuah roh spirit yang membawa kita untuk terlalu mencintai diri sendiri. Kendalikan diri kita, mari kita tetap teguh di dalam Tuhan sampai kita mencapai keserupaan dengan Kristus, menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.